Pagi semua, apakah hari ini suasananya luar biasa? Pasti luar biasa ya. Siapa yang sudah sarapan? Jika ada yang belum sarapan, besok-besok sarapan ya. Kenapa penting sarapan? Karena kalau kita memulai aktivitas tidak sarapan, nantinya takutnya lemas, ngantuk, atau yang lain-lain. Oke, kita pada hari ini Oke, di sini tolong diperhatikan. Di sini ada gambar, ada saling kerjasama di sebuah lingkungan. Yang di bawah ada kerja bakti di sekolah. Ini adalah sebuah hak dan kewajiban setiap seseorang. Sehari-harinya kita harus saling menjaga lingkungan kita bersama agar lingkungan kita itu tetap sehat dan bersih. Ini dinamakan kerja bakti. Ibu mau bilang kalau kerja bakti itu tidak dilakukan setiap hari, tetapi setiap lingkungan itu memiliki waktu-waktu untuk membersihkan lingkungan. Di sini ada bacaannya. Di sini adalah kerja bakti. Ini nanti ibu suruh baca dan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Tetapi ini nanti setelah pembelajaran selesai, dan ini adalah PR. Mengapa, bagaimana, apa, siapa, di mana, dan kapan. Ini adalah pertanyaan untuk sebuah topik tadi. Oke, di sini adalah hak dan kewajiban. Siapa yang tahu hak dan kewajiban itu? Kalau misalnya hak kita sebagai anak sekolah itu adalah menerima pendidikan, disayangi orang tua, hidup damai, rukun. Dan kewajiban kita adalah bisa kita lihat di sini, seperti belajar, membuang sampah pada tempatnya, kerja bakti. Yang di bawah ini adalah hak kita untuk memilih agama kita. Orang lain tidak boleh memaksakan kepada kita untuk memilih agama yang akan kita anut. Kita tahu bahwa kewajiban itu salah satu yang sering kita lakukan setiap hari. Contohnya seperti yang tadi, membuang sampah pada tempatnya, kerja bakti, dan yang sering kita lakukan juga adalah membantu teman. Itu adalah kewajiban. Hak ini bisa kita dapat dari negara maupun orang-orang di sekitar. Kalau misalnya hidup aman, tidak ada yang mengganggu, tidak ada penjahat, tidak ada maling, dan lain-lain. Dan di sini usaha itu kewajiban atau hak? Tentunya pastinya hak. Kita memiliki hak untuk melakukan atau membuat suatu usaha. Tetapi ketika kita membuat usaha, kebersihan perlu tidak diperhatikan. Perlu, misalnya kita mau usaha berdagang.
berdagang itu bisa dilakukan di pasar, di pinggir jalan, atau toko. Misalnya di pasar, kita harus menjaga kebersihan dagangan kita dan di sekeliling tempat kita berdagang. Selanjutnya, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Siapa yang tahu apa jenis usaha yang dikelola sendiri? Di situ ada bertani. Bertani termasuk jenis usaha perorangan. Mengapa dikatakan perorangan? Karena di sini kita tidak harus melibatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan ini. Misalnya kalau kita memiliki lahan, kita bisa membuka di sana dan menanam apa saja yang cocok di tempat tersebut. Dan yang kedua itu bengkel atau fotokopi. Siapa yang di sini sering ke bengkel atau ke fotokopi? Biasanya kalian pasti jarang ya. Biasanya di sini ada bengkel. Bengkel itu termasuk usaha jasa. Kalau misalnya dia industri kecil, yang mana? Ya, betul, yang ini. Ini adalah kerajinan tangan. Kerajinan tangan itu termasuk industri kecil. Kenapa dikatakan industri kecil? Karena tidak melibatkan banyak orang. Dan ini adalah pembelajaran kita hari ini. Itu pentingnya udara bersih bagi pernapasan, tentang kewajiban kita, tentang hak kita, dan usaha-usaha yang ada di sekeliling kita. Mengapa dikatakan dari semua ini, kenapa kita harus menjaga agar yang semua ini terlaksana dengan baik? Bukan hanya ini saja, tetapi kita di rumah juga harus tetap menjaga kebersihan rumah atau lingkungan kita. Baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan tugas yang tadi yang ada 6 pertanyaan, dan besok ibu akan memintanya dan akan kita jawab bersama. Tetap menjaga kebersihan dan melakukan hak dan kewajiban kita. Kita memulai dari diri sendiri, baru kita bisa mengarahkan ke orang lain. Oke, siapa yang memimpin doa? Oke, selamat siang.